Beratnya menjadi pengganti Megatron, suara hati Zaneta di Red Sparks. Red Sparks kehilangan bintangnya dan Liga kehilangan auranya. Tribun-tribun yang dulu penuh sesak kini tampak lengang. Gemuruh sorak yang dulu membahana kini hanya menyisakan desah nostalgia. Beberapa pengamat bahkan menyebutnya sebagai musim yang sunyi. Suasana itu paling terasa di Chungmu Gymnasium Daejeon malam ketika Red Sparks menggelar laga kandang mereka. Lampu-lampu menyala terang, namun semangat di udara terasa berbeda. Bukan antusiasme yang membara seperti dulu, melainkan rindu yang samar. Di tribun, spanduk bertuliskan comeback Mega berkibar pelan. Dan saat nama Megawati disinggung oleh komentator sebelum laga dimulai, suara kecil terdengar bukan untuk siapapun di lapangan malam itu, tapi untuk seseorang yang jauh di negeri lain. Pertandingan pun dimulai. Red Sparks berusaha menunjukkan taringnya, tapi Hipas datang dengan keyakinan yang bulat. Tim tamu tampil seperti badai yang menelan apapun di depannya. Set pertama berlangsung sengit, tapi kekompakan Hipas mematahkan setiap usaha Red Sparks. Skor 23-25 menutup set pertama dan sebagian penonton terdiam. Set kedua sempat memunculkan harapan. Eliza Zaneta tampil garang. Park Emin berusaha menstabilkan ritme dan Red Sparks unggul di awal. Tapi seperti badai yang datang tanpa tanda, Hipas kembali merebut momentum. Saat Lee Sen-woo harus ditarik keluar karena insiden, keseimbangan Red Sparks untuh. Set kedua pun kembali milik Hipas, 23-25. Set ketiga menjadi penentu dan juga penegasan. Hipas menantaran pertahanan rapat dan serangan bertenaga menutup laga 21-25. Skor akhir 0-3 dan malam itu berakhir dengan kesunyian di kandang Red Sparks. Namun angka hanyalah sebagian dari cerita. Karena di balik kekalahan itu ada refleksi yang jauh lebih dalam. Red Sparks kehilangan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Mereka kehilangan ruh yang dulu membuat mereka hidup. Tentang kehadiran seorang pemain yang mampu menyalakan api di dada semua orang. Pelatih Hyundai Hill State, Kang Sang-hyung, pernah berkata liris setelah sebuah pertandingan musim ini. Sekarang terasa kosong. Musim lalu bahkan laga reguler terasa seperti final. Ia berhenti sejenak menatap tribun yang setengah terisi lalu terdiam. Ada semangat yang tak bisa dijelaskan dan kini sepertinya semangat itu pergi bersamanya. Ia tidak menyebut nama, tapi semua tahu siapa yang dimaksud. Federasi Voli Korea, KOVO, pun mencatat penurunan signifikan dalam penjualan tiket dan rating siaran. Beberapa media menyebut fenomena ini sebagai efek Megawati. Bukan hanya karena performanya sulit digantikan, tapi karena daya tariknya yang memikat publik lintas negara. Ketika Zanet resmi bergabung dengan Red Sparks dan menggantikan peran Megawati Hangestri, banyak mata langsung tertuju padanya. Publik menaruh harapan besar, seolah tongkat estafet sang Megatron berpindah tanpa jeda. Namun, di balik senyum ramah dan semangat yang selalu ia tunjukkan di lapangan, ada suara hati kecil yang lirih berbisik, ternyata menjadi Megatron tidak mudah. Kadang pundak ini terasa berat, ujarnya pelan setelah sesi latihan yang melelahkan. Kita tidak hanya dituntut untuk selalu tampil sempurna, tapi juga harus bisa membangkitkan suasana tim saat rekan-rekan lain sedang down dan terpuruk. Bagi Zaneta, tanggung jawab itu bukan hanya soal mencetak poin atau memukul bola sekeras-kerasnya. Ia sadar, peran seorang bintang di tim sebesar Red Sparks jauh melampaui statistik di papan skor. Itu tentang menjadi sumber energi, inspirasi, dan penopang semangat seluruh tim. Meski berat, Zaneta berusaha menjalani semuanya dengan hati lapang. Ia belajar dari perjalanan Megawati, tentang konsistensi, kerja keras, dan bagaimana memimpin lewat aksi, bukan sekedar kata-kata. Setiap kali turun ke lapangan, aku tidak berpikir untuk menggantikan Megawati. Aku hanya ingin memberikan versi terbaik dari diriku untuk tim ini, tuturnya. Dan mungkin, dari sana lahir kekuatan baru Red Sparks, bukan hanya dari nama besar yang digantikan, tapi dari keberanian seorang Zaneta untuk berdiri di bawah bayangan besar dan tetap bersinar dengan caranya sendiri. Setiap kali Red Sparks bermain musim lalu, atmosfernya luar biasa. Sorakan dari para fans Indonesia, Korea, Thailand, hingga Jepang bergema bersama.
Nama Mega diteriakkan dalam berbagai aksen, tapi dengan makna yang sama, kagum. Kini ketika ia tak lagi di sana, tribun itu kehilangan denyutnya. Dan yang paling menyakitkan bukanlah kepergiannya, tapi kenangan tentang bagaimana rasanya ketika ia masih di sana. Namun dunia voli Korea terus berputar. Generasi baru muncul, rivalitas baru tumbuh. Nama-nama seperti Moma dan Tanacha Soksot kini berdiri di garis depan, membawa semangat baru yang menantang bayang-bayang masa lalu. Dalam kemenangan telak Haipers terhadap Red Sparks, keduanya menunjukkan bahwa liga terus berevolusi, bahwa meski Mega telah pergi, semangat kompetisi tak pernah padam. Malam itu, Moma kolpil garang dengan pukulan yang tajam. Sementara Tanacha bermain tenang dan efisien. Bersama rekan timnya, mereka menjelma menjadi kekuatan yang tak bisa dibendung. Di sisi seberang, Red Sparks mencoba bangkit, tapi kelelahan dan kehilangan membuat langkah mereka berat. Bagi penonton, pertandingan itu terasa seperti babak baru dari kisah panjang Liga Voli Korea. Tapi di antara sorakan, terselip rasa rindu yang sulit dihapuskan. Karena seberapa keras pun para pemain baru berusaha, bayangan Megawati masih tergantung di udara seperti gema yang enggan hilang. Di dunia olahraga, ada banyak pemain hebat, tapi hanya sedikit yang meninggalkan jejak emosional sedalam Megawati. Ia datang ke Korea bukan hanya untuk bermain, tapi untuk meninggalkan warisan. Warisan tentang semangat, kerja keras, dan keberanian. Kini meski bara itu tak lagi menyala seterang dulu, percikannya masih hidup. Anak-anak muda di Korea menonton ulang highlightnya di YouTube, meniru cara ia melompat, memukul, dan berteriak setiap kali mencetak poin. Di forum online, para penggemar masih perdebatkan momen-momen terbaiknya. Setter muda Kim Da-in bahkan pernah berkata dalam wawancara, "Setiap kali aku mendengar sorakan, meski tak sekeras dulu, aku tahu semangat itu masih ada, hanya menunggu waktu untuk menyala lagi." Dan mungkin benar, api yang pernah dibawa Megawati ke Korea belum padam. Ia hanya beristirahat menunggu hembusan angin baru untuk kembali berkobar. Kini Red Sparks dan seluruh ekosistem Felix menghadapi tantangan besar. Bagaimana mengembalikan pesona yang dulu begitu membara di era Megawati? Pemain asing baru datang silih berganti, membawa gaya, membawa harapan. Namun publik tahu, tidak ada yang sama. Karena Mega bukan sekedar pemain terbakat, tapi ia adalah cerita. Ia adalah perasaan yang sulit diulang, tentang tatapan fokusnya sebelum menyerang, kepalan tangan yang selalu diangkat tinggi, senyum dan air mata yang menjadi bagian dari perjalanan panjang klub yang dulu tak dikenal siapapun di Korea. Kini waktu terus berjalan, liga terus bergulir, tapi di tribun masih ada spanduk lusuh bertuliskan, "We miss you Mega." Di media sosial, potongan video highlightnya masih beredar dan ditonton jutaan kali. Reaksi muram Ko Hee-jin usai Red Sparks menjadi tim badut di Liga Voli Korea. Tahan malu dipecundangi Haipers di kandang sendiri. Ko Hee-jin selaku pelatih Red Sparks pun merilat muram dan menahan diri pasca dipermalukan di kandang sendiri oleh Expressway Haipers. Mantan pelatih Megawati Hangestri itu mengakui bahwa timnya banyak melakukan kesalahan dan menyebut laga tersebut menjadi pertandingan tersulit dari 36 laga yang ia jalani. "Kami membicarakan ini dan itu selama pertandingan. Banyak kesalahan. Kami juga menemukan ritme permainan kami. Saya rasa ini adalah salah satu dari 36 pertandingan musim reguler yang kami mengalami kesulitan," kata Ko Hee-jin dilansir dari My Daily. "Kami perlu mempersiapkan diri kami dengan baik lagi. Hari ini sudah berakhir. Saya rasa kami perlu merenung dan mempersiapkan diri kami dengan baik lagi untuk pertandingan selanjutnya," tambahnya sambil meninggalkan ruang wawancara. Pada laga tersebut, Eliza Zanetta selaku oposit pengganti Megawati Hangestri mencetak 17 poin, terbanyak untuk skuad tuan rumah saat melawan Haipers. Lalu ada Lee Sen-woo dan Jung Ho-young yang sama-sama mengantongi 11 poin. Kemudian disusul oleh Park Hae-min dengan 7 poin. Kemudian dari kubu Haipers ada Leticia Moma Basoko yang menjadi top scorer sekaligus MVP pada pertandingan ini. Moma tercatat mengantongi 23 poin, menjadi pemain tersubur pada laga tersebut.